Halo semuanya, balik lagi dengan saya ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas beberapa saham dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Video ini bukan hanya untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu, ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, sebelum ke saham, ya, saya bahas dulu sektoral. Ini sektoral yang menurut saya masih interesting, masih menarik untuk dibahas, yaitu IDX teknologi. Ya. Kalau kita lihat sektoral, IDX teknologi ini menarik, teman-teman ya. Menarik, dia dalam proses pembentukan ascending triangle dan saat ini masih ketahan di resisten. Ya, jadi kalau ini di break ke atas teman-teman ya, kalau sektoral ini di break ke atas maka dia juga akan berpotensi membentuk nah kalau seandainya ini mampu di break ke atas maka di sini akan ada double bottom, bottom 1, bottom 2. So, kalau ini kejadian, maka saham-saham teknologi itu is just beginning to bull, teman-teman. Itu baru mulai untuk bullish lagi. Ya, kalau kejadiannya seperti ini. Oke. So, itu untuk sektoral ya, teknologi. Jadi saham-saham tech itu menurut saya masih cukup menarik dan masih cukup layak buat kita perhatikan. Selain itu, saham-saham tech seminggu, 2 minggu, 3 minggu terakhir atau sebulan terakhir itu sering banget kita bahas di channel ini. Nah, so hari ini kita akan bahas yang pertama itu Goto, yang dimana Goto itu merupakan proksinya saham teknologi di Indonesia dan ini yang market cap-nya paling besar ya di teknologi. Pembahasan sebelumnya itu saya sarankan beli bertahap Goto dari 320 sampai 280. Sampai saat ini sebenarnya ini masih belum kena yang namanya stop loss. Oke, so kita bahas ulang. Nah, pergerakan dari Goto ini sendiri dia tertahan di resisten. Ini resisten di 410. Sorry. Dia ketahan di sini, teman-teman ya. Dia ketahan di sini, kemudian ini ada pola double top, targetnya udah kecapai. Ini ada garis downtrend line. Untuk support dari Goto itu ada di sini, yang pertama ya, di 320-an. Sorry. Ini resisten. Saat ini adalah resisten. Bukan support lagi ya. Ini resisten. Kemudian support ada di 280. So, jadi ya buat teman-teman yang maybe tertarik ya buat beli saham Goto, saat ini itu posisinya spekulatif. Yang namanya spekulatif itu antara turun atau naik itu 50-50 teman-teman ya. Nah, kalau kalian mau beli Goto di harga sekarang, beli setengah porsi. Semisal teman-teman punya 30 juta ya, mau beli saham Goto. Kalau porsi kalian mau trading, beli 15 juta di harga sekarang, kemudian sisanya nunggu Goto break dari sini, dari 310. Oke, jadi setengah beli dari sekarang, kemudian setengahnya tunggu dia break dari sini.
kalau seandainya kejadian ya, dan Gotoh itu mampu break dari 310, maka dia potensi menuju ke 350 ya. Jadi itu skenario pertama yang possible untuk Gotoh. Nah, kalau seandainya dia turun gimana? Jangan antri di bawah. Kalau seandainya dia turun ya, jangan antri di bawah. Biarin sampai at least ya under 270 baru teman-teman ke close. Ya, kalau seandainya dia turun. Oke, itu menurut saya strategi untuk nadah ya. Strategi untuk kita dapat average yang bagus. Ya, kalau seandainya benar, average kita akan bagus. Kalau seandainya salah, loss kita sedikit karena kita baru entry setengah porsi. Oke, so itu untuk saham Gotoh. Jadi bisalah buat teman-teman siasati, tinggal pinter-pinter teman-teman cara entry aja. Kemudian ada Bukalapak. Nah, Bukalapak ini sering banget ya saya bahas seminggu 2 minggu terakhir karena sahamnya memang lagi menarik. Nah, terakhir kali saya bahas Bukalapak kalau nggak salah di sini ya tanggal 3 Agustus 2022 yang dimana waktu itu kita sarankan beli di range ini ya 310 sampai 290. Nah, dengan target ke 256. Nah, ternyata besoknya dia nyentuh target ya. Besoknya dia nyentuh target dan resmi nutup gap di sini teman-teman ya. Walaupun gapnya ketutup dengan shadow. Nah, untuk saat ini ya, ini kan ada shooting star teman-teman. Ini ada namanya candle shooting star. Kemudian hari ini juga, bukan hari ini, ya Jumat kemarin dia juga ada ekor yang lumayan di atas. Jadi ini ada potensi untuk koreksi dulu. Nah, kalau koreksi manfaatkan untuk buy on weakness di box kuning ini. Di 310 sampai 290 lah ya. Stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 290. Oke. Itu untuk strategi saat ini di saham Gotoh. Maka ini possible seperti ini teman-teman. Ini resist ya di 296. Ini cup. So maybe di sini dia akan buat handle. Hopefully jadi seperti ini. Nah, ini box kuning adalah area beli. Kalau kejadiannya seperti ini, Gotoh bisa lanjut. Oke. Sorry, Gotoh lagi. Bukalapak ya. Sorry. Jadi kalau dia ketahan ya, kalau Bukalapak ini nanti mampu ketahan di sini di range 310 sampai 300 sampai 290, sorry. Kalau dia mampu ketahan di sini, maka ada chance buat Bukalapak kembali menguji resisten di 400 sampai 410. Jadi potensinya ada. Teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Dari segi volume dia turun juga nggak begitu gede, itu artinya big money majority mungkin masih di dalam teman-teman ya. Oke, so itu untuk saham Gotoh. Kemudian ada saham Bird yang menarik teman-teman. Nah, Bird ini menarik kenapa? Kita bahas secara katalis dulu ya. Ini sebelumnya kita sempat cuan lumayan juga di sini. Nah, kita bicara secara katalis dulu. Yang pertama, di sini tanggal 1 Agustus, Bird itu ada isu gugatan. Ya, dari siapa itu saya lupa bertanya. Ya, tapi saya baca ini Bird ini ada gugatan. Kemudian Jumat kemarin itu Bird mengeluarkan laporan keuangannya dan hasilnya bagus teman-teman. Bird itu mengalami laba bersih naik sampai 500% kalau nggak salah ya. Coba teman-teman bisa cross check ulang ya. Jadi kalau
secara katalis, bird ini katalisnya ada. Nah, technically gimana? Technically ini sebenarnya juga cukup menarik ya buat bird. Supportnya di sini. Support di 1500 sampai 1450. Di sini bird sendiri ada potensi membentuk ascending triangle. Sorry, descending triangle ya. Ini base-nya di bawah. Yang namanya descending triangle, yang dimana kalau seandainya bird itu mampu break dari 1700, ada potensi bird lanjut ke at least ke last high-nya di 1950 ya. Jadi potensinya ada teman-teman untuk bird, katalisnya juga ada. Nah, jadi strategi untuk saat ini seperti apa? Nah, strategi untuk saat ini, kalau seandainya bird koreksi di range 1600 sampai 1500 itu adalah area beli. Ini area beli. Kemudian kalau seandainya dia nggak turun dan langsung break, buy on breakout ketika bird confirm break dari 1700. Oke. Jadi itu untuk saham bird, cukup menarik dan ada katalis juga. Layaklah buat teman-teman perhatikan. Kemudian ya, selain bird, saya masih tertarik di ini, dan saya udah entry teman-teman, tapi masih setengah porsi ya, masih setengah porsi. Nah, Crash ini terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya, 29 Juli 2022, yang dimana waktu itu saya sarankan beli Crash di range 370 sampai 360. Ini potensinya nggak akan dapat ya, karena dia udah konsol di sini. Dia konsolnya di atas, jadi ini potensi mungkin nggak akan sampai sini ya kalau turun. Nah, jadi strategi saat ini seperti apa? Pakai metode setengah-setengah teman-teman ya. Teman-teman bisa beli di harga sekarang setengah, kemudian kalau seandainya dia turun, beli setengah lagi di sini ya, di 370. Stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 366. Nah, kalau seandainya dia naik, buy and breakout setengahnya ketika Crash terkonfirmasi break dari 410 ya. Dan kalau seandainya ini kejadian, maka Crash ada potensi ke resisten ini di angka 480. Menurut saya pribadi, Crash ini potensinya ada, apalagi dengan katalis ekspor tembaga ya. Nah, katalis ekspor tembaga yang bagus, kemudian volumenya ada, technically juga cukup oke, ya teman-teman bisa lah perhatikan saham Crash untuk diversify ya. Buat teman-teman yang maybe udah kebanyakan saham teknologi, perlu diversify, Crash mungkin jadi pilihan ya. Mungkin ya, teman-teman sesuaikan dengan style masing-masing. Kalau teman-teman nggak tertarik untuk beli Crash, maybe ada 1-2 hal, ya nggak usah beli Crash, belilah saham-saham lain yang menurut kalian masih oke juga. Oke, itu untuk Crash. Kemudian ada IMAS. Ini juga menarik ya. Ini salah satu saham requestan dari viewers. Ya. Oke, IMAS kita lihat dulu. Ini pembahasan kita jauh hari banget. IMAS ya, kalau kita lihat dari segi tren, ini trennya bisa dibilang downtrend. Ini trennya masih downtrend. Kemudian sejak Januari 2022, sejak awal tahun, trennya sideways. Nah, IMAS Jumat kemarin itu ex-debt dividen. Dividen sih nggak terlalu besar, jadi nggak ngaruh ya, nggak ngaruh juga ke pergerakan saham dari IMAS. Kalau ngaruh dan IMAS turun dulu itu malah bagus ya. Jadi IMAS ini
ada inverted head and shoulders atau triple bottom. Ya, ini ada triple bottom 1, 2, 3. Dia break. Ya, di sini dia break tanggal 3 Agustus dia break, volumenya gede teman-teman ya. Break volumenya gede, kemudian ada 2 candle shooting star di harga atas. Nah, kalau seandainya dia koreksi, manfaatkan. Kalaupun kalian mau beli di harga sekarang, menurut saya itu cukup oke ya. Cuma ya belinya perlahan ke bawah. Jadi dari harga sekarang sampai 850 itu adalah area beli yang menarik. Nah, stop lossnya teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 850 dengan potensial emas bisa naik sampai 1000. Oke, so itu untuk emas. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio, saat ini emas cukup oke, technically juga cukup oke. Nah, berhubung Jumat kemarin itu ex-date, maybe Senin depan dia ada pagi-pagi ada koreksi, teman-teman bisa manfaatkan areal koreksinya. Ya. Oke, so itu untuk emas sendiri. Kemudian ini juga ada saham requestan yaitu Meta. Bagus juga teman-teman ya. Saya tadi sudah sempat lihat, ini juga bagus teman-teman ya. Nggak tahu kenapa ya orang yang request di channel saya itu pinter-pinter ya milih sahamnya. Waktu ini ada Penin, Mika, Hill, apalagi ya. Lupa, bagus-bagus ya pilihan sahamnya yang di request itu bagus-bagus teman-teman. Saya appreciate banget. Karena saya juga jadi ikut juga, ada yang ikut beli, ada yang enggak sih teman-teman. Nah, Meta kalau kita perhatikan ya dari segi tren ini memang trennya itu masih sideways dan udah mulai tren teman-teman. Kalau kita perhatikan dari segi volume sejak Juli 2022 itu udah ada peningkatan volume, tapi ada something di sini ya. Saya nggak tahu juga. Ya. Nah, kalau kita perhatikan technical, di sini Meta itu break dari pattern double bottom. Bottom pertama, bottom kedua, yang dimana target kenaikannya sebenarnya udah kecapai dan sebenarnya lebih ya. Nah, and then habis itu ya ini yang menarik ya. And then habis dia nyentuh target, ini ada gap up yang gede, dia turun dengan volume yang rendah dan rebound tepat di neckline-nya. Ya. Rebound itu tepat di neckline-nya ini teman-teman. Ini yang menarik dari Meta ini sendiri. Nah, untuk saat ini ada potensial pattern bullish pennant. Yang dimana sebenarnya Jumat kemarin Meta udah break dari dia punya pattern bullish pennant. Nah, untuk saat ini area beli di harga sekarang itu udah cukup oke ya. Jadi ini adalah area beli 148 sampai 144. Stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 144 dengan target kenaikan menuju 170. Sorry ya, jadi Meta menarik dan ada potensial untuk melanjutkan kenaikan. Cuma ya untuk average yang lebih bagus kalau dia koreksi itu bagus teman-teman ya. Kalau dia koreksi itu bagus, apalagi kalau koreksi dengan volume yang rendah. Oke. Sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat teman-teman dan selamat malam.